Ratu yang pertama kalau gapura pasti sebagai pintu masuk menuju bangunan suci. Kemudian yang kedua itu gapura dibangun untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara, yaitu Raja Majapahit yang kedua. Yang ketiga bahwa gapura ini dulu diperkirakan digunakan untuk upacara serada. Upacara serada itu upacara 12 tahun setelah wafatnya raja. Kalau dalam konteks Islam kan ada 7 hari, 40 hari. Nah, tapi kalau dalam konteks Hindu pada masa Majapahit itu ada 12 tahun setelah wafatnya raja, itu diberi peringatan untuk membuat bangunan suci. Nah, makanya itu dinamakan upacara serada. Ya. Nah, gapura ini adalah salah satu gapura yang memiliki sayap kanan dan kiri. Coba dilihat, itu ada sayapnya. Nah, sayap itu dilambangkan sebagai lambang pelepasan arwah. Nah, kemudian ciri khas dari gapura atau bangunan masa Majapahit itu terdapat 3 tingkatan candi-candi kecil yang ada di atap. Iya kan? Itu ada 3 tingkatan candi kecil. Nah, masing-masing candi pasti ada 5 candi. Tadi 5 tadi sudah saya jelaskan, ada 5 unsur alam. Nah, ya kan? Air, api, udara, tanah, kayu. Itu 5 unsur alam. Dan 3 tingkatan itu triloka. Nah, kemudian ada relief kala di ambang pintu masuk, tangannya gini. Kenapa kok gini? Kok nggak 5, 3, 2, kok 1 atau berapa kok 2? Nah, kenapa kok gini? Ini namanya mudra, bahwa di dunia itu hanya diciptakan berpasang-pasangan, pasti ada siang, ada baik, ada hanya 2 pilihannya. Nah, ya kan? Nah, kemudian ada relief Ramayana di samping kanan kirinya. Itu ada seekor kera yang membunuh raksasa. Kera itu indikasinya Anoman, yang membunuh Rahwana. Anoman dilambangkan sebagai lambang kebaikan, Rahwana sebagai lambang keburukan atau kejahatan. Kemudian di bawah kaki, di sebelah kanan dari sini, nah itu ada relief Sri Tanjung. Ceritanya itu seorang perempuan yang sudah dituduh suaminya berbuat tidak senonoh, bunuh diri, darahnya masuk ke dalam air berbau wangi seperti legenda. Nah, itu akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah. Nah, yang paling menarik di sini, nah ini kalau dalam konsep arsitektur jangan dikira bangunan itu dibangun begitu saja. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Buktinya apa? Tangga naiknya itu pasti saya nggak pakai hitung, pasti jumlahnya 7. Iya kan? Nah, coba dihitung tangga naiknya jumlahnya berapa? Iya, 7 kan? Kita mengenal surga ada 7. Mereka juga ada 7 dunia, tadi sudah saya jelaskan. Kalau 7, atasnya pasti 3 tingkatan. Iya kan? Nah, sekarang 7 tambah 3 berapa? 1 tambah 0? 1 tambah 1. Nah, kan 7 tambah 3 10. Nah, 10 kan 1 tambah 0. 1 tambah 0, satunya ke sana. Tahu ya? Maksudnya itu menunjukkan bahwa bangsa kita sudah mengenal konsep ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan dikira bangunan suci itu dibangun begitu saja. Ya, itu ada konsepnya seperti itu. Nah, makanya di Borobudur stupa yang besar berapa? Di tengah itu. Partisan. Nah, itu ya. Makanya ini padahal ini sebenarnya harusnya untuk arsitektur ya, ini arsitektur, tapi biar tahu ya anak-anak sejarah ya. Jadi seperti itu. Jadi konsep bangunan suci itu bahwa sudah memperhitungkan kalau di Jawa Timur itu unsurnya adalah vertikal dan horizontal. Makanya bangunan di Jawa Timur pasti kayak gini. Nah, beda kalau di Jawa Tengah dia menjulang tinggi. Nah, itu perbedaan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dan kalau di Jawa Tengah tidak ada konsep kaki, tubuh, atap. Jadi dia langsung bangunan menjulang. Jadi bangunan yang berbentuk menara itu kalau dalam konsep arkeologi disebut dengan nama bangunan prasada. Prasada itu bangunan yang menjulang tinggi. Nah, itu. Makanya atapnya perbedaannya kalau Jawa Tengah bulat, Jawa Timur kotak mati. Nah, itu perbedaannya bangunan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ini pernah direkonstruksi kayak gitu-gitu? Restorasi. Iya. Nah, sudah pernah direstorasi tahun 94 kalau nggak salah, 94-95. Itu waktu itu ada masanya Pak Soeharto yang menggunakan proyek Repelita, rencana pembangunan 5 tahun itu. Nah, sudah. Misalnya sekarang cuma buat pariwisata doang atau ada Edukasi. acara keadat-adatan? Betul. Jadi di sini masih ada tradisi
yang namanya, kalau saya nggak tahu kalau di Jawa Barat apa. Kalau di sini namanya ruatan desa. Apa sama dengan di sana? Ruah desa, ruatan. Ruatan desa itu memperingati apa ya istilahnya, desa itu di bulan ruah. Makanya dinamakan ruatan desa. Biasanya kan ada orang-orang yang mengeluarkan apa ya istilahnya, tumpeng atau apa, jadi kendurian gitu loh. Nah, untuk apa ya istilahnya, syukuran untuk desa itu. Jadi itu masih biasanya kalau orang-orang ruatan desa atau apa itu mereka apa ya istilahnya, beberapa itu membawa apa ya istilahnya, makanan-makanan tertentu itu untuk apa ya istilahnya, bukan ya di kendurian ya di sini. Jadi acaranya itu dilaksanakan di sini untuk simbolisnya, baru mereka melakukan di kampung-kampung mereka. Nah, jadi untuk simbolisnya, jadi mereka masih menggunakan itu. Bahkan ada masyarakat tertentu istilahnya yang aliran mungkin kepercayaan atau apa itu yang masih menggunakan tempat-tempat ini. Mereka istilahnya masih membakar dupa, kemenyan, memberikan sesaji atau apa. Bahkan di Candi Brahu tadi kan ada ya. Nah, jadi ada kepercayaan masyarakat dari lokal jenis kita yang masih menggunakan tempat-tempat seperti itu. Kalau candi ini dibangunnya kurang lebih abad 13 hingga 14 Masehi. Oh, beda sama yang Brahu. Karena Brahu itu lebih dulu, karena dia masa Musindo itu, ya masa transisi. Pas zaman Raja apa, Pak? Ini diperkirakan diperingati untuk wafatnya Raja Jayanegara. Raja Jayanegara 12 tahun setelah wafatnya Raja, berarti dibangun 12 tahun setelah wafatnya Raja Jayanegara, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi itu. Jadi setelah Kenarok. Ya, jauh setelah Kenarok. Ya, jauh setelah Kenarok. Bapak ada mitos-mitos nggak? Di sini aja sih. Gini, memang ada mitologi ya yang berkembang di masyarakat loh ya saat ini. Makanya kan yang namanya mitos itu kan dari mitologi. Mitologinya masyarakat, mindsetnya masyarakat berupa tutur. Tutur itu kan turun temurun ya. Entah itu nanti ditambah-tambahi atau bagaimana. Itu ada indikasi bahwa mitos masyarakat itu kalau ada pejabat atau apa yang masuk gapura ini kan dianggap raja yang gagal. Dia akan gagal untuk memimpin suatu pemerintahan. Ada mitologi seperti itu. Tapi kebenarannya hingga saat ini itu yang masih kita ragukan. Karena kan ini dianggap sebagai bangunan suci. Bangunan suci yang tidak ada hubungannya dengan dalam artian jabatan atau apa, ya hanya waktu itu kebetulan si Raja Jayanegara ini istilahnya ketika memimpin Majapahit itu hanya bertahta sangat singkat sekali. Akhirnya dari filosofi itu muncullah mitologi-mitologi di masyarakat seperti itu, bahwa dianggap Jayanegara itu karena gagal. Makanya dia dianggap raja yang gagal itu. Kalau misalnya dari pemeliharaan atau pelestarian itu dilakukan sama kita pelestarian, kita menggunakan konservasi tadi. Konservasi itu pembersihan baik dengan mekanisme kering, basah maupun kimia. Tapi kalau di sini biasanya kita menggunakan kering sama basah. Karena ini bata merah. Kalau menggunakan kimia mudah rusak atau lapuk. Makanya biasanya yang menggunakan teknik kimia itu kebanyakan kita dari batu andesit. Kayak penataran itu kan dari batu, makanya biasanya di situ kan nempel liken itu kan sulit dibersihkan. Biasanya ditempel atau dikasih obat dengan AC322 itu. Setelah dikasih AC322 ditutup dengan tanah liat, ditutup lagi dengan plastik. Nah itu nanti kurang lebih 1 minggu dibuka, baru liken itu menempel di tanah liat tadi. Kalau misalnya ini kan bata merah itu termasuk ciri khas gitu. Iya, jadi bata merah itu ciri khas bangunan masa Majapahit. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di Majapahit karena banyak berkembang Hindu, walaupun Buddha ada, tapi mereka menggabungkan 5 unsur alam tadi. Karena bata merah tercipta melalui 5 unsur alam itu: air, tanah, api, udara, kayu sebagai konsep. Kalau zaman dulu itu buat apa ya? Selain untuk pintu masuk, itu untuk peringatan wafatnya Raja Jayanegara dan diperkirakan digunakan untuk upacara serada. Serada itu 12 tahun setelah wafatnya Raja. Itu ada sebuah peringatan yang namanya upacara serada.
Ada lagi yang ditanyakan? Ini kan Pak disusun-susun itu ya. Iya betul. Itu buat nyusunnya itu ada perekatnya atau? Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau di Jawa Tengah mereka menggunakan batu, mereka menggunakan semacam pengikat ekor burung. Nah, tapi kalau di Jawa Timur kan bata merah, mereka menggunakan air untuk merekatkan. Kasih air, bata itu digosok, kasih air lagi, digosok lagi. Ketika hampa udara ini tidak akan bisa bergerak, dia makin lengket. Semakin kena hujan, kena panas, dia makin lengket. Nah, itu teknologinya di Majapahit. Kenapa? Oh ya, kenapa kok menggunakan teknologi seperti itu? Karena itu adalah menunjukkan teknologi mereka sudah maju. Karena Majapahit sudah mengenal kapilerisasi. Air dari atas, bagaimana caranya bisa meresap ke bawah. Kalau mereka menggunakan semen, jelas air itu tidak bisa meresap ke bawah. Makanya mereka tidak menggunakan perekat, mereka hanya menggunakan air. Nah, karena air hujan itu pasti dari atas. Agar air itu bisa kikis ke bawah, meretas ke bawah, makanya dia tidak menggunakan perekat, hanya menggunakan air. Jadi gini kan ya Pak, dulu kan Candi ini dibangunnya pada masyarakat Tribhuwana. Ya, diperkirakan masyarakat Tribhuwana. Tapi ditunjukkan Raja Jaya Negara, betul. Kenapa gitu? Karena dulu kan ada yang namanya gini, upacara Srada peringatan 12 tahun setelah wafatnya raja itu adalah raja generasi berikutnya. Nah, karena kan Setelah siapa? setelah siapa? Jaya Negara wafat. Setelah Jaya Negara siapa raja itu? Kan Tribhuwana. Iya. Nah, karena Jaya Negara wafat 12 tahun setelah wafatnya Jaya Negara, otomatis yang berkuasa Tribhuwana waktu itu. Nah, jadi makanya bangunan ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi untuk menghormati saudaranya Jaya Negara. Nah, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Banyak sebenarnya pertanyaannya. Atau saya yang tanya? Ya, bercanda. Atau Bapak aja yang jelasin, soalnya kita kalau misalkan gini bingung gitu mau nanya apa. Oh ya, jadi gini, untuk bangunan ini kan pintu masuk menuju bangunan suci. Pertanyaannya di mana bangunan suci itu? Ya kan? Nah, jadi gini, berdasarkan penelitiannya Bu siapa ini ya? Ini peneliti juga dari Bali kebetulan. Kalau bangunan berbentuk seperti ini, kalau di Bali namanya Kori Agung. Dia berada di tengah-tengah. Makanya di penataran kemarin ke penataran kan, di tengah kan ada gapura seperti ini, angka tahun itu. Makanya di Jawa Timur konsepnya kalau di paling depan itu gapuranya bentar, terbelah. Di tengah itu gapuranya seperti ini, bangunan sucinya di belakang. Nah, makanya kenapa di Jawa Tengah candi induknya di tengah, dikelilingi candi-candi kecil, ya kan, Candi Sewu, candi apa itu Prambanan itu candi induknya pasti di tengah, dikelilingi candi-candi kecil. Tapi kalau di Jawa Timur candi induknya di belakang, penataran kan candi induknya di belakang. Gapura Bentar, Padu Raksa seperti ini baru bangunan suci. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kita bisa melihat sistem politiknya. Di Jawa Tengah itu sistem politiknya sentralistis. Segala sesuatunya diatur oleh pusat, bawahan tinggal mengikuti. Kalau di Jawa Timur sistem pemerintahannya itu beda dengan Jawa Tengah. Candi induknya akan di belakang, Gapura Bentar, Padu Raksa, baru Bajang Ratu. Jadi di Jawa Timur itu sistem politiknya, pemerintahannya bersifat ekspansif keluar X. Dan sistemnya itu seperti yang dicanangkan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun ngarsa tuturi. Nah, bahwa pemimpin itu kalau di depan memberi contoh, di tengah memberi apa-apa, di belakang memberi dorongan. Nah, beda kan? Nah, itu bedanya politiknya Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Makanya candi induknya Jawa Timur pasti di belakang. Nah, itu. Konsepnya seperti itu. Makanya ini kalau di Bali itu disebut dengan nama Kori Agung. Kori Agung itu penghubung antara bangunan utama dengan bangunan luar. Makanya dia diletakkan di tengah-tengah. Nah ya, biar tahu nanti kalau di Jawa Tengah kenapa sih candi induknya kok di tengah. Nah, berarti sentralistis, segala sesuatunya pasti diatur oleh pusat. Nah, jadi bawahan tinggal melaksanakan. Kalau di Jawa Timur ekspansif. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Yang tadi kata Bapak bangunan sucinya
Nah, untuk yang bangunan sucinya memang dilakukan penelitian di sebelah sana karena ini kan relief di sini. Jelas pintu masuknya dari sini ke utara. Nah, itu dilakukan penelitian di sebelah utara, belum ditemukan di mana letak bangunan suci itu. Tapi ada indikasi bahwa ini sudah mewakili bangunan suci. Nah, karena apa? Kalau di Berau tadi ada relief enggak? Iya, tidak. Enggak ada. Kalau di sini ada relief Sri Tanjung, ada Ramayana pelepasan arwah kan itu, karena Anoman membunuh Rahwana, kan otomatis Rahwana terbunuh ini lambang pelepasan arwah. Makanya dikasih simbol sayap sebagai lambang pelepasan arwah. Nah, itu. Oh iya Pak, ini tuh disejarahkan gak sih dibuat itu sama berapa orang kayak gitu? Gini, memang kalau dalam pembuatan bangunan suci itu dulu itu ada istilahnya orang khusus, itu yang istilahnya yang istilahnya yang dianukan untuk membuat bangunan suci. Jadi dia itu khusus untuk membangun bangunan suci. Nah, jadi dia tidak boleh membangun bangunan yang lain selain bangunan suci. Nah, untuk bangunan profan juga sama, rumah. Jadi seperti itu. Jadi makanya kan biasanya kalau kita saat ini ya membuat rumah pasti ada tukang untuk buat rumah sendiri. Nah, kalau untuk gedung biasanya kan dia bikin gedung bertingkat bagaimana. Nah, jadi dulu itu di Majapahit itu ada di 700 tahun Majapahit itu ada istilahnya orang yang memang sengaja istilahnya ditugaskan untuk membuat bangunan suci candi. Nah, yang menarik ini di Borobudur. Borobudur itu bangun abad 7, 8, 9 selesai. Nah, yang menarik bahwa konsep arsitekturnya dari abad 7, 8, 9 itu sama. Nah, kan sudah berapa generasi itu ya, abad 7, 8, 9. Nah, itu yang menarik bahwa di Borobudur itu konsep arsitekturnya satu. Tapi raja yang melanjutkan dia mempunyai pemikiran yang sama. Nah, itu. Umpamanya raja itu ego ya, nggak mungkin Borobudur itu jadi seperti itu. Nah, itu yang menarik di situ. Bahwa bangsa kita itu dulu itu istilahnya persatuannya kuat. Jadi walaupun bagaimanapun generasinya berapapun itu istilahnya dia akan melanjutkan istilahnya yang sudah generasi awal itu canangkan nih ya. Jadi seperti Borobudur itu abad 7, abad 8, 9 baru selesai. Tidak apa. Pak, saya mau tanya, ya kan membahas tentang Borobudur. Nah, untuk Borobudur sendiri itu bagaimana pembuatannya? Apakah ada kesamaan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah? Ya. Nah, jadi kalau di Borobudur kan batu ya, batu kan jelas beda. Itu diperkirakan dulu itu di Borobudur itu sebelum ditata itu kan dulu bukit. Nah, bukit itu baru ditata batu. Nah, kemudian batu-batu itu memang sengaja dikumpulkan dari gunung-gunung yang dekat di Borobudur itu. Makanya dia kan arahnya pasti ke gunung ya, kiblatnya gunung. Nah, kemudian baru setelah ditata, baru yang atas itu diperkirakan dibangun ya berterasi ring itu kan, berjenjang. Mereka membuat melingkar, kemudian diperkirakan berjenjang, jadi bertahap. Akhirnya pada bagian puncak atau bagian ujungnya yang paling tengah itu yang paling tinggi. Biasanya kan kayak gitu bangunan itu. Bangun dari samping, nah dia pasti akan meruncing sampai ke atap. Nah, jadi seperti itu. Jadi diperkirakan dia menggunakan istilahnya terasi ring ya itu, kayak bundan berundak gitu. Jadi seperti itu. Apakah itu ada artinya Pak, terasi ring itu sendiri? Ya, kalau di terasi ring kalau untuk tanaman kan intinya kalau tanaman ya yang di Bali itu kan intinya ya kenapa subak itu kok mendapat peringkat internasional ya, masuk UNESCO karena sistem subak terasi ring itu kan intinya air tidak boleh terbuang sia-sia. Intinya ke situ. Nah, makanya air itu mengalir pasti ke tanaman kan sampai ke sungai. Nah, itu intinya air tidak boleh terbuang sia-sia. Makanya di sistem subak itu seperti itu sistemnya. Makanya dia sampai memperoleh predikat internasional itu diakui UNESCO. Untuk dalam mitologi Hindu-Buddha kalau tidak salah ada tingkatan nirwana ya Pak? Betul. Apakah di sini ada? Ada sama itu. Yang atas itu 3 tingkatan candi-candi kecil. Itu kan triloka. Ada Burloka, Buharloka, Swaloka, dunia para dewa yang paling atas. Nah, makanya coba dilihat candi dimanapun, itu reliefnya pasti ada di kaki tubuh. Atap dia semakin polos,
Karena kita nggak tahu dunia atas itu ada apa. Bagaimana ya? Nah, itu. Jadi filosofinya ke situ. Nah, orang hanya tahu dunia nyata kita. Nah, kalau dunia atas kan kita nggak tahu. Makanya dia pasti banyak relief itu di tubuh candi. Nah, tubuh. Nah, untuk atap pasti biasanya kebanyakan polos. Sekarang kita nggak tahu di atas ada apa. Oh, buat di tempat yang kedua. Iya, panas. Kita tutup di mana? Sana, nanti biar ke busnya lebih dekat. Boleh. Di sana aja, Pak. Iya. Ham.